Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Blog Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11 yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Selamat mendengarkan. Selamat malam Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan. Shalom, haleluya. Kita harus tetap semangat, kita harus tetap antusias menyambut firman Tuhan. Karena saya percaya firman Tuhan akan memberikan kita kekuatan, firman Tuhan akan memberikan kita semangat, firman Tuhan yang membuat kita tetap kuat menghadapi badai hidup. Haleluya. Masih bersama pelayanan GBI Glow Fellowship Center Bandung dan masih bersama saya Pendeta Glenn Latuheru yang selama 25 menit ke depan kita akan terus belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan terus mendapatkan pengilhaman dari Roh Kudus yang menuntun kita masuk dalam rencana dan jalan-jalan Tuhan. Nah, Sobat Maestro dikasih dalam Tuhan, malam hari ini saya mau sharing tentang The Desert, iya kan, padang gurun. Wah, judulnya aja ngeri nih, ya kan? Karena saya percaya orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan akan harus melalui padang-padang gurun, akan harus melalui masa-masa sukar, akan harus mengalami tanda kutip penderitaan yang Tuhan izinkan. Karena Alkitab bilang, barang siapa mau mengikut aku, ya harus sangkal diri pikul salibnya setiap hari. Dengan kata lain, kekristenan tidak akan jauh dari sangkal diri pikul salib. Kekristenan tidak akan jauh dari kesukaran untuk mengalami hidup. Kenapa? Karena jelas Tuhan mau kita dewasa dan pendidikan ilahi pasti harus kita terima. Dengan kata lain, kalau kita nggak bisa jadi orang-orang Kristen yang hidupnya hanya mau menikmati yang baik. Betul, kita beriman menikmati yang baik. Tapi dengar baik, Alkitab mencatat setiap anak-anak Tuhan, setiap pahlawan-pahlawan iman yang tercatat di Alkitab selalu mengalami apa? Mengalami kesulitan, mengalami tantangan, mengalami masalah, mengalami pergumulan. Tapi ingat, di balik semuanya itu mereka melihat janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Minggu lalu, kemarin, tepatnya hari Kamis, kita udah belajar bahwa kita harus bertahan, kita harus tetap kuat, kita harus tetap semangat. Kenapa? Karena tantangan sekarang ini, masalah sekarang ini, pergumulan sekarang ini, air mata sekarang ini, mengerjakan kemuliaan Allah di dalam kehidupan setiap kita. Nah, kita akan belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa, kita mohon hikmat dari Tuhan yang menuntun kita dalam jalan-jalan Tuhan. Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan lah yang membawa kami boleh ada sebagaimana kami ada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus, terima kasih karena kembali Tuhan berikan kami kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah terang bagi kami, pelita bagi langkah kami, menerangi setiap jalan kami. Hamba berdoa secara khusus biar malam hari ini ya Bapa, ya Allah Roh Kudus yang mengajarkan kami akan segala sesuatu yang harus kami mengerti. Sehingga dalam kami mengalami masa-masa sukar, dalam kami menjalani hari-hari hidup kami tetap terus memandang Tuhan. Kami tidak mau gagal fokus, kami tetap terus memandang Tuhan. Kami tidak mau melihat masalah kami. Betul, di hadapan kami banyak masalah. Betul, di hadapan kami terbentang pergumulan, tantangan yang menjadi kesulitan kami untuk melangkah. Tapi ini yang kami percaya, Tuhan ada di pihak kami. Siapakah yang menjadi lawan kami? Tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Terima kasih Bapa. Bicara bagi masing-masing kami Allah Roh Kudus. Kami buka hati kami. Kami mau sendingkan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Nah, Sobat Maestro dikasih dalam Tuhan, Keluaran pasal yang ke-13. Keluaran 13 ayat 17 dan ayat 18. Keluaran pasal 13 ayat 17 dan 18 bilang begini. Dalam perikop, Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Jadi ketika bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, Tuhan yang memimpin mereka. Dengan apa? Tiang awan dan tiang apinya. Kemana Tuhan pimpin? Alkitab mencatat bahwa Tuhan gak memimpin mereka melalui jalan pendek. Alkitab mencatat, Tuhan tidak menuntun mereka ke jalan yang pendek, jalan yang dekat, jalan yang simple, jalan yang sederhana. No, justru Alkitab mencatat ayat 18, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Belum selesai sampai di situ. Ketika melalui padang gurun, Alkitab bilang menuju ke Laut Tiberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel di tanah Mesir. Dengan kata lain, ada saatnya, ada waktunya di mana Tuhan memimpin dan menuntun kita. Bukan, mungkin berita ini kurang baik buat saudara kasih dan dalam Tuhan.
Tapi izinkan saya harus mengatakan kebenaran ini. Tuhan terkadang menuntun dan membimbing kita ke jalan-jalan yang sukar. Tuhan terkadang menuntun dan membimbing kita ke jalan-jalan yang apa? Yang sulit untuk kita lalui. Tapi dengar baik kabar sukacita ini. Tuhanlah yang memimpin kita. Oh, haleluya. Sekalipun penderitaan, sekalipun tantangan, sekalipun masalah harus kita hadapi. Tapi selama tiang awan dan tiang api, Allah Immanuel, Allah Israel, Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus menuntun kita, menyertai kita, maka Dia akan membuat padang gurun menjadi taman Tuhan. Oh, haleluya. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, ini yang perlu kita ngerti. Sehingga jangan sampai, saya sedang tidak mengajarkan teologi penderitaan, saudara. Iya kan? Tapi kita harus mengerti bahwa ikut Yesus, Yesus jelas bilang, sangkali dipikul salib. Oh, berarti jadi orang Kristen harus menderita seumur hidup? No! Justru kita mengerti di balik penderitaan ada berkat, ada pemeliharaan, ada janji Tuhan yang tergenapi. Karena penderitaan ini mengerjakan kemuliaan buat saudara dan saya. Iya kan? Alkitab bilang kita dipelihara bukan hanya pada saat kita menerima kehidupan kekal, tapi kita terpelihara dalam kehidupan saat ini kok. Iya kan? Kita menerima keberkatan Tuhan pada saat kita menjalani hari-hari hidup kita. Itu sebabnya dalam kekristenan selalu ada keseimbangan. Di balik pikul salib kita lihat berkat-berkat kemuliaan Tuhan. Di balik air mata, Alkitab catat, pemazmur katakan, ada apa? Ada sorak-sorai yang penuh harapan. Dengan kata lain, betul ada air mata, betul ada pikul salib, betul ada tantangan, betul ada padang gurun. Namun di balik semuanya itu, ada janji Tuhan yang tergenapi, ada sorak-sorai, ada kemuliaan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga pada akhirnya, betul kita mengerti hidup Kristen adalah hidup sangkal diri pikul salib. Hidup Kristen adalah hidup yang harus mengikuti tuntunan kasih kuasa Tuhan. Tapi kita percaya, pemeliharaannya, kekuatannya, berkatnya, kasihnya tetap menyertai hidup saudara dan saya. Amin. Jadi bangsa Israel kita pelajari, saudaraku. Alkitab mencatat Tuhan tidak melihat, Tuhan tidak mengarahkan mereka ke jalan yang simpel, ke jalan yang mudah. Terkadang Tuhan membawa kita ke situasi-situasi sulit. Saya jadi teringat ketika Yesus memulai pelayanannya, Alkitab mencatat dalam kitab Matius bahwa Roh Allah menuntun mereka, Yesus kemana? Ke padang gurun. Iya kan? Untuk apa? Untuk dicobai iblis. Dengan kata lain, hal yang sama terjadi ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan. Mau menikmati janji Tuhan yang katanya aku akan membawa bangsa ini kepada negeri yang melimpah-limpah susu dan madunya, melimpah-limpah kasih dan kebaikan Tuhan. Namun untuk menuju ke sana, aku harus membawa mereka melalui padang gurun. Iya kan? Yesus juga ketika memulai pelayanannya, Alkitab mencatat, maka Yesus dituntun oleh Roh. Roh Allah menuntun Yesus sendiri ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jadi siapa kita? Bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Yesus yang adalah Tuhan. Dibawa ke padang gurun. Dengan kata lain, kita harus mempersiapkan diri kita masuk ke padang gurun. Padang gurun bicara tentang kesukaran. Padang gurun bicara tentang air mata. Padang gurun bicara tentang kesulitan. Padang gurun berbicara tentang tantangan-tantangan. Itu yang harus kita alami. Ya kan? Jadi dalam kekristenan selalu ada penderitaan. Bukan selalu ada. Kita akan mengalami penderitaan. Tapi ingat, penderitaan sekarang ini Paulus bilang akan mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal. Nah, disinilah terlihat, disinilah teruji. Apakah engkau benar-benar mau ikut Yesus hanya sekedar untuk berkat? Kalau engkau ikut Yesus hanya sekedar untuk berkat, sorry saya mau bilang, bos, engkau akan nggak lulus, bos. Engkau hanya luntur di tengah jalan. Engkau mundur di tengah jalan. Bahasa saya itu muntaber, mundur tanpa berita. Iya kan? Hilang tiba-tiba, mana nih? Katanya anak Tuhan, mana nih? Katanya penyembah Tuhan. Begitu dikasih ujian, begitu dikasih masalah, begitu dikasih goncangan, lewat. Kenapa? Karena hanya mau menerima yang baik. Kita percaya sebagai anak-anak Tuhan, kita menerima yang baik. Amin. Tapi jangan lupa, pendidikan ilahi, pembentukan karakter, harus saudara alami. Harus kita alami. Sehingga akhirnya apa? Kita menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa. Karena Kristus datang seperti apa? Mempelai pria. Kita mempelai wanita. Yesus tidak mencari mempelai wanita yang masih kanak-kanak. Dia mencari mempelai wanita yang sudah dewasa. Dalam imanmu, dalam karaktermu, dalam keseharianmu, kita dibentuk. Amin, saudaraku. Jadi kita mesti ingat, terkadang Tuhan membawa kita ke padang gurun, tempat di mana Tuhan membentuk kita. Padang gurun adalah tempat di mana Tuhan memurnikan kita. Padang gurun adalah tempat juga di mana Tuhan mengarahkan kita kepada rencananya. Dan padang gurun juga adalah tempat di mana kita disaring gitu kan, diayak, dimurnikan, sehingga yang tidak
sesuai dengan keinginan Tuhan, tidak sesuai dengan jalan-jalannya Tuhan, tidak mau mengikut Tuhan, maka dia akan lontor dengan sendirinya, dia akan mundur dengan sendirinya. Iya kan? Terbukti yang menikmati janji Tuhan cuma 2. Kaleb dan Yosua. Kenapa? Karena semuanya, bahkan Musa, tidak memasuki apa yang sudah Tuhan janjikan. Dengan kata lain, saudara dan saya bisa menikmati apa yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup saudara dan saya. Namun saudara dan saya juga bisa tidak menikmati apa yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup saudara saya. Itu akan terbukti ketika kita memasuki masa-masa sukar. Dan saya percaya kalau hari-hari ini, di tengah-tengah masa pandemik ini, Tuhan sedang menyari, Tuhan sedang menguji, Tuhan sedang menempa, dan Tuhan sedang memurnikan setiap anak-anaknya. Apakah kita tetap berseru kepada Tuhan? Apakah kita tetap dekat kepada Tuhan? Apakah kita tetap mengandalkan Tuhan? Atau kita mulai menyerah dan berkata, Tuhan tidak adil. Tuhan tidak memelihara kami. Tuhan, hidupnya penuh dengan komplain dan bersungut-sungut. Nah, karena itu saya pelajari ada beberapa hal dari padang gurun. Sebelumnya kita lihat dulu dari 21 dan 22 dari Keluaran 13 tadi. Ya kan, dari ayat 17, ayat 18, terus kita lihat di ayat 21 dan 22 bilang begini. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan kata lain, betul mereka ada, bangsa Israel, di padang gurun. Betul kita mengalami kesulitan, masalah, tantangan, pergumulan, penderitaan dalam kita mengikuti Yesus. Namun Alkitab catat, Dia yang menuntun kita setiap hari akan menuntun dan membawa kita tetap terus berjalan maju. Wow. Tantangan, masalah, pergumulan, penderitaan, bahkan air mata tidak akan menghalangimu untuk tetap maju dalam jalan Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita sadar di depan kita ada tiang awan dan tiang api, bentuk pemeliharaan Tuhan, bentuk penyertaan Tuhan, maka kita akan tetap terus berjalan maju. Benar apa yang dikatakan Mazmur? Orang yang menabur sambil mencucurkan air mata, ia akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju sambil mencucurkan air mata, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Betul, air mata terkadang seringkali keluar dalam kita mengiringi Yesus. Betul, terkadang air mata seringkali keluar dalam hidup kita ketika kita mengalami tantangan, masalah, penderitaan yang Tuhan izinkan. Namun kita tetap akan bisa berjalan maju. Kenapa? Karena Tuhan yang menuntun kita, Tuhan yang mengarahkan kita. Apa yang harus kita perbuat dalam kita menghadapi masalah? Itu yang harus kita ngerti. Apa yang harus kita buat pada saat kita ada di tengah-tengah padang gurun? Itu yang akan menentukan kita apakah kita bisa melihat janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita, atau kita stuck di padang gurun dan tidak pernah melihat janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Keputusannya ada di dalam tangan saudara dan saya. Sehingga akhirnya kita mengerti. Pada saat kita ada di masa-masa sukar, pada saat kita ada di padang gurun ini, inilah yang menentukan destiny kita. Inilah yang nanti yang menentukan kita, apakah kita akan melihat janji Tuhan tergenapi atau kita tidak melihat janji Tuhan tergenapi. Sama-sama di padang gurun bangsa Israel. Namun Yosua dan Kaleb menikmati janji Tuhan, dan semua bangsa Israel tidak mengalami janji Tuhan. Padahal mereka semua sama-sama mendengar apa yang Tuhan janjikan, bahwa engkau akan masuk ke dalam tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Namun ada yang tidak masuk, ada yang masuk. Saudara mau yang mana? Tentu kita pasti akan memilih. Saya memilih menikmati janji Tuhan. Ya, tidak ada orang-orang Kristen, tidak ada anak-anak Tuhan yang tidak ingin menikmati janji Tuhan dalam hidupnya. Semua mau mengalami janji Tuhan dalam kehidupannya. Hanya sedikit orang yang untuk tetap terus taat, untuk tetap terus setia, untuk tetap terus bertahan di tengah-tengah penderitaan atau padang gurun ini. Jadi yang pertama kita mesti ingat apa yang harus kita buat pada saat kita sedang ada di padang gurunnya Tuhan. Yang pertama, dengar baik saudaraku. Selalu ingat Tuhan berjalan di depan kita. Jangan pernah lupa ini. Bangsa Israel ketika tiang awan, tiang api bergerak, mereka harus buru-buru pindah, angkat kemah, tenda-tenda mereka, ikut jalan bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa? Kalau ketinggalan, mereka akan tertinggal. Mereka tidak akan lagi melihat terang di waktu malam. Mereka tidak akan lagi tertutupi awan ketika mereka merasakan panas teriknya matahari di siang hari. Dengan kata lain, mereka harus dekat dengan tiang awan dan tiang api. Mereka harus dekat dalam penyertaan Tuhan, harus mereka lihat. Dengan kata lain, kita harus mengikuti gerak Tuhan. Kita harus tidak membaca situasi zaman. Saat-saat ini adalah situasi di mana Tuhan mau setiap kita menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Alkitab catat katakan bahwa ladang sudah menguning, matang untuk dituai.
Tuhan mau kita menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Dan saat-saat ini, hari-hari ini kita bergerak. Mungkin kita nggak bisa keluar dari rumah kita, atau kita nggak bisa pergi ke jauh-jauh tempat, nggak bisa kumpul-kumpul. Tapi ingat, di tanganmu ada sosial media yang bisa tersebar di mana-mana. Pakai sosial mediamu untuk menyebarkan kasih Kristus. Pakai sosial mediamu untuk bersaksi memuliakan nama Tuhan. Jangan justru engkau pakai sosial mediamu buat mencaci maki orang, untuk menyerang orang, untuk curhat kepada banyak orang, halayak ramai. Buat apa? Iya kan? Kita sharing kebaikan Tuhan, kita sampaikan firman Tuhan. Ada orang terima, nggak ada orang terima. Yang penting kita kerjakan bagian kita. Kita bersaksi dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Sesederhana itu. Jadi yang harus kita buat pada saat di padang gurun, ingat Tuhan yang berjalan di depan kita. Kalau Tuhan yang berjalan di depan kita, maka Dia yang akan membawa kita ke tempat di mana Dia akan menjanjikan hal-hal yang baik. Kalau Tuhan yang menuntun dan berjalan di depan kita, maka Dia juga yang akan memimpin kita masuk dalam rencananya. Dan kalau Dia yang berjalan di depan kita, maka Dia juga yang akan memelihara kita di tengah-tengah padang gurun. Alkitab mencatat, setiap pagi bangsa Israel memakan mana yang Tuhan sediakan. Bahkan ketika mereka merindukan makan daging, Tuhan juga kirimkan burung-burung untuk mereka menikmati makan makanan daging. Wow! Mereka cari air di mana pada saat di padang gurun? Tuhan pelihara mereka melalui batu karang, mereka bisa minum air. Saudaraku, Alkitab mencatat, mereka berjalan di padang gurun, kasut mereka tidak rusak, jubah mereka tidak rusak. Dengan kata lain, inilah bentuk pemeliharaan Tuhan. Saudara, betul, hari-hari ini sedang ada di goncangan-goncangan dunia. Ekonomi tergoncang, masalah-masalah ada dalam kehidupan setiap kita, segala sesuatu digoncangkan. Namun dengar baik, kalau Tuhan tetap memimpin hidup kita, maka saudara dan saya akan terpelihara di dalam nama Yesus yang memelihara setiap kita. Tuhan bisa pakai setiap orang, Tuhan bisa pakai setiap keadaan, Tuhan bisa pakai orang-orang yang tidak kau kenal untuk memelihara hidupmu di tengah-tengah masa-masa sukar ini. Tapi dengar baik, jangan pernah andalkan manusia, andalkan Tuhan selalu. Dialah yang bisa menggerakkan hati manusia. Jadi yang pertama, yang harus selalu kita ingat di padang gurun ini, di masa-masa sukar yang mungkin engkau akan alami, engkau akan hadapi, engkau akan jalani, ingatlah Tuhan yang berjalan di depanmu. Jadi kalau Tuhan yang berjalan di depanmu, terkadang Tuhan izinkan engkau mengalami masa-masa sukar. Mungkin setiap kita berkata, ada istri-istri yang berkata, Tuhan pendeta, saya jalan sama keluarga rumah tangga saya baik-baik aja, suami saya baik-baik saya, tapi tiba-tiba ada yang datang mengaku ini anak suami saya, tiba-tiba dia mengaku bahwa suami saya sudah selingkuh. Sudah dikasih dalam Tuhan. Inilah yang dunia bilang petir di siang bolong. Iya kan? Terkadang kita nggak mau mengalami hal-hal yang mengejutkan kita, kekhawatiran, ketakutan. Tapi dengar baik, ada kalanya Tuhan membawa kita, Tuhan mengiring kita, Tuhan menuntun kita ke tempat-tempat seperti itu. Apakah kita bisa lari? Bisa. Apakah kita bisa berontak? Bisa. Namun kalau kita lari, kita memberontak, kita ketinggalan dari tiang awan dan tiang api, bukti pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Kita tidak lagi dekat-dekat dengan Tuhan. Namun kita jalan sesuai dengan ego kita, sesuai dengan keinginan-keinginan kita. Tidak lagi mau dituntun oleh Tuhan. Tapi kalau Tuhan izinkan hal ini terjadi, memang berat, memang sakit. Namun izinkan saya mengingatkan, selama Tuhan yang izinkan hal ini terjadi, maka Tuhan yang akan memberikan kau kekuatan, Tuhan akan memberikan kemampuan, Tuhan akan memberikan kau jalan keluar, Tuhan akan memberikan kau penghiburan. Dan yang pasti Tuhan akan memeliharamu. Jadi yang pertama yang harus kita buat pada saat Tuhan izinkan ada padang gurun di hidup kita, tetap ingat selalu, Tuhanlah yang berjalan di depan kita. Bila engkau tak bersamaku, ku tak mau berjalan. Doa Musa. Berjalanlah bersama-sama dengan kami. Yang kedua, apa yang harus kita buat pada saat kita berada di padang gurun, pada saat kita berada di masa-masa sukar, pada saat kita dibawa, diizinkan Tuhan, dituntun Tuhan, masuk ke dalam lembah kekelaman. Stop bersungut-sungut, stop mengeluh. Stop mengasihani dirimu sendiri. Ingat, kalau Tuhan yang mengizinkan engkau ke arah sana, maka Tuhan juga yang akan memberikan engkau kekuatan. Dan kalau engkau bersungut-sungut, engkau mengeluh, engkau cari-cari kesalahan orang lain, engkau menyalahkan keadaan dan ujung-ujungnya engkau menyalahkan Tuhan, engkau tidak akan pernah menikmati sesuatu yang baik yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupanmu. Kenapa? Bangsa Israel mengalami hal itu. Keseharian mereka bersungut-sungut, keseharian mereka mengeluh. Alkitab mencatat dalam Bilangan 11 ayat 1-3, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Ingat, terkadang Tuhan izinkan ada satu keburukan. Walaupun engkau dalam pemeliharaan Tuhan, walaupun engkau dituntun oleh Tuhan, ada hal-hal ini mungkin terjadi. Namun kau mesti ingat, Tuhan yang memelihara saya, maka Tuhan juga yang menjamin keselamatan saya. Dan ketika Tuhan mendengarnya, Alkitab katakan, bangkitlah murkanya. Jadi persungutan, pengeluhan akan membangkitkan murka Tuhan.
Dan apa yang terjadi? Alkitab katakan kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Ayat yang kedua. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa. Dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Ayat yang ketiga. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, stop bersungut-sungut, stop mengeluh. Enjoy your problem. Nikmati masalahmu. Kok emang bisa pendeta menikmati masalah? Suatu kali Paulus dan Silas ketangkap. Dimasukkanlah mereka ke dalam penjara. Dalam penjara, mereka punya alasan untuk mengeluh. Mereka punya alasan untuk bersungut-sungut. Kenapa? Mereka dipenjarakan bukan karena korupsi, bukan karena maling ayam, bukan karena melakukan hal-hal tidak kriminal. Mereka dipenjara karena mereka memberitakan kabar baik. Mereka memberitakan nama Yesus. Mereka punya alasan untuk mengeluh. Mereka punya alasan untuk komplain. Tuhan, kenapa kau izinkan kami masuk dalam penjara? Bukankah kami memberitakan nama Tuhan? Bukankah kami membawa jiwa buat Tuhan? Namun ini yang jadi kesukaan mereka ketika mereka mengerti. Paulus dan Silas mereka menyanyi-nyanyi, memuji-muji Tuhan dalam penjara. Wow. Saudaraku, apa yang terjadi? Maka terjadi kuasa Tuhan di sana. Kalau engkau mau melihat kuasamu dinyatakan kuasa Tuhan dinyatakan pada saat engkau ada di padang gurun, ada saat engkau ada mengalami masa-masa sukar, engkau mau melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Belajarlah untuk tidak bersungut-sungut. Belajarlah untuk tidak mengeluh. Melainkan tetaplah memuji Tuhan. Daud katakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Kalau engkau bilang, tapi pendeta keadaan ini, gak mungkin saya bisa memuji Tuhan ketika saya melihat suami saya selingkuh. Gak mungkin saya bisa memuji Tuhan ketika saya melihat anak-anak saya narkoba. Gak mungkin saya bisa memuji Tuhan ketika saya melihat istri saya jauh dari Tuhan. Istri saya memberontak terhadap saya. Bagaimana saya bisa memuji Tuhan pendeta kalau saya sedang difitnah, saya sedang diperhadapkan dengan suatu keadaan yang akhirnya membuat saya khawatir bimbang. Saudara, seharusnya keadaan di luar kita tidak bisa mempengaruhi sikap hati kita untuk memuji Tuhan. Karena itu keputusan kita. Kita yang memutuskan. Apakah saya tetap mau memuji Tuhan atau saya tidak memuji Tuhan? Itu ada di keputusan kita. Paulus dan Silas tetap memuji Tuhan karena dia tahu penderitaan yang sekarang ini. Itu sebabnya Paulus bilang, mengerjakan bagi kita kemuliaan yang kekal. Jauh lebih dahsyat, jauh lebih luar biasa dari apa yang kita alami sebagai suatu penderitaan. Jadi yang kedua, stop bersungut-sungut. Stop mengeluh, stop komplain, stop cari-cari kesalahan orang lain. Kita diizinkan Tuhan mengalami hal ini untuk maksud tertentu. Dan ingat, terkadang Tuhan arahkan kita ke sana. Makanya selalu saya ingat, yang penting kita tahu hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Yang penting kita tahu hidup kita takut akan Tuhan. Dan kalau masalah itu terjadi, maka kita percaya ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Jangan sampai itu merupakan hukuman kita, ya kan? Jangan sampai padang gurun itu merupakan hukuman kita, maksud saya. Jangan sampai masalah, pergumulan, tantangan itu karena kita yang buat atau karena dosa-dosa kita. Jangan sampai. Tapi kalau kita merasa saya udah hidup benar di hadapan Tuhan, saya sudah melakukan segala yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya. Saya sudah menjadi sebagai suami yang taat, sebagai suami seorang imam yang mengasihi Tuhan, mengasihi keluarga saya. Saya sudah menjadi sebagai seorang istri, sebagai ibu rumah tangga yang berkenan di hati Tuhan. Namun penderitaan, hal-hal yang menyakitkan ini saya alami. Izinkan saya sebagai rekan sekerja Tuhan mengingatkan hal ini. Selama engkau melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan dan Tuhan izinkan engkau masuk ke dalam padang gurun, Tuhan tetap akan menyertai engkau. Tuhan tetap akan memelihara engkau. Tuhan tetap akan menuntun engkau masuk dalam rencananya. Jadi yang kedua, stop bersungut-sungut, stop mengeluh, stop komplain, stop cari-cari kesalahan orang lain. Biarlah dua hal ini memberkati setiap kita. Ingat, Tuhan yang berjalan di depan kita. Dan jangan pernah mengeluh, jangan pernah bersungut-sungut. Nikmati masalahmu. Karena Alkitab jelas katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Itu biasa. Kenapa? Karena kita mengerti, kalau Tuhan berjalan bersama saya, maka semuanya Tuhan akan pelihara. Kalau Tuhan berjalan di depan saya, maka hal rintangan yang saya akan lalui, akan saya tetap bisa keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini Tuhan izinkan kami mengalami padang gurun. Kalau Tuhan hari-hari ini izinkan kami ada orang memfitnah kami. Kalau Tuhan izinkan hari-hari ini rumah tangga kami digoncang oleh masalah. Kalau Tuhan izinkan hari-hari ini rumah tangga ekonomi kami, pergumulan ada dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa. Kami tetap mau yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap pegang kendali dalam hidup kami. Dan ini yang kami tahu ya Tuhan. Engkau yang menuntun kami, Engkau yang berjalan depan kami, akan tetap mengarahkan kami ke dalam rencana-Mu dan jalan-jalan-Mu. Ampuni kami kalau seringkali kami bersungut-sungut, kami mengeluh. Ampuni kami kalau seringkali kami memberontak. Oh, dalam nama Yesus, biar Tuhan pulihkan hati dan hidup kami, sehingga hari ini, malam ini, menjadi malam di mana kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hamba berdoa, mengucapkan berkat buat rekan-rekan hamba, Sobat Maestro dimanapun mereka berada.
Oh Tuhan, memulihkan keadaan mereka. Tuhan menuntun mereka, Tuhan menguatkan mereka. Kalau ini merupakan pembentukan yang Tuhan izinkan terjadi. Kalau ini merupakan pemurnian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mereka hari-hari ini. Hamba berdoa, kuatkan iman mereka, kuatkan kaki mereka Tuhan. Sehingga mereka tetap terus berserah kepada Tuhan. Mereka tetap terus percaya bahwa Tuhanlah yang memelihara hari-hari hidup mereka. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa juga ya Tuhan buat mereka yang sakit. Hamba percaya sakit penyakit bukan ada tempatnya, tidak ada tempatnya di dalam tubuh kami orang percaya. Tubuh kami telah dibeli dengan darah yang mahal. Dan di atas kayu salib Yesus Engkau berkata sudah selesai. Hamba berdoa tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Ya akan tumpangkan tangan seorang sakit dan orang sakit menjadi sembuh. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Engkau yang mendengarkan siaran malam hari ini di dalam nama Yesus. Tanamkan dalam imanmu, aku sembuh oleh kuasa bilur darah Yesus. Jangan bimbang, di dalam nama Yesus jadi kuasa Tuhan tergenapi dalam kehidupan setiap kita. Mereka yang sakit dijamah, disembuhkan dan dipulihkan Tuhan oleh kuasa bilur darah Yesus. Terima kasih Bapa, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa sehingga firman termaterai, langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Berkati Radio Maestro ini, owner, staff-staff yang ada dalam keberkatan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Pada akhirnya, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba ucapkan berkat bagi mereka. Haleluya. Amin, amin, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan blog Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11. Yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Untuk informasi, doa dan konseling dapat menghubungi Pendeta Glenn Latuheru di nomor 0813 5607 8506. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan Tuhan Yesus memberkati.